Halo teman pintar, selamat datang di video channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi kimia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron pada mekanika kuantum. Untuk mempelajari materi konfigurasi mekanika kuantum, ada beberapa aturan yang perlu kita pahami. Di sini ada 3 aturan, di mana aturan yang pertama adalah prinsip Aufbau, yang kedua adalah larangan Pauli, dan yang ketiga adalah aturan Hahn. Kita bahas yang pertama, yaitu mengenai prinsip Aufbau. Aufbau memiliki arti membangun, yang mana suatu atom berada dalam kondisi yang stabil apabila berada dalam orbital atom dengan tingkatan energi yang terendah. Nah, maksudnya bagaimana sih? Jadi, pengisian elektron ini akan dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang terendah menuju ke tingkat energi yang tertinggi. Dimana kemarin saat kita membahas mengenai perkembangan model atom mekanika kuantum, kita sudah tahu nih bahwa yang namanya tingkatan energi pada konfigurasi mekanika kuantum itu ada SPDF atau yang kita kenal sebagai suborbital. Nah, untuk pengisiannya sendiri, konfigurasi elektron mekanika kuantum itu akan seperti apa? Jadi, penggambarannya adalah sebagai berikut. Di mana pada kulit pertama, jadi di situ ada 1S, 1 itu menunjukkan kulitnya, kemudian S adalah tingkatan energinya atau suborbitalnya. Jadi pada kulit pertama itu hanya ada suborbital S. Lalu ketika naik pada kulit kedua, tingkatan energinya akan naik pula, yaitu ada tingkatan energi P. Jadi pada kulit kedua ada 2S dan ada 2P. Naik pada kulit ketiga, di situ ada 3S, 3P, dan ada suborbital yaitu 3D. Naik pada kulit keempat ada 4S, 4P, 4D, dan 4F. Nah, tingkatan energi yang paling tinggi di sini adalah suborbital F. Nah, dari mulai kulit keempat dan seterusnya tinggal mengikuti. Lalu untuk penulisannya, konfigurasinya akan seperti apa? Nah, untuk penulisannya itu adalah miring. Miring dalam artian dia akan mulainya seperti ini. Jadi dari 1S, kemudian miring lagi masuk ke 2S, kemudian nanti ada 2P 3S, kemudian 3P 4S, kemudian ada 3D 4P 5S, kemudian ada 4D 5P 6S, kemudian ada 4F 5D 6P 7S, dan ada 4F 6D 7P, dan yang terakhir ada 8S. Nah, apabila kita tuliskan konfigurasinya sebagai berikut. Nah, di sini mungkin teman-teman akan mempertanyakan, loh, kok yang dituliskan di sini ada angka-angka yang dituliskan seperti pangkat? Nah, tadi sempat dijelaskan bahwa angka-angka yang di depan suborbitalnya seperti 1S, 2S, 2P itu menunjukkan kulitnya, sedangkan SPDF itu menunjukkan suborbitalnya. Lalu untuk elektronnya sendiri akan dituliskan di mana? Jadi untuk jumlah elektronnya itu dituliskan seperti pangkat. Misalkan 1S2 ya, 2S2. Berarti 1S2 artinya dia memiliki 2 elektron. Nah, untuk pembacaannya pun bukan 1S pangkat 2, tapi 1S2 langsung. Tapi teman-teman harus tahu bahwa penulisan 1S2, 2-nya berarti ditulis di atas suborbital S-nya, seperti itu. Nah, kita masuk ke aturan berikutnya, yaitu mengenai larangan Pauli. Di mana yang pertama, di dalam satu atom ya tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Nah, untuk poin nomor 1 nanti akan kita bahas saat kita membahas mengenai bilangan kuantum. Nah, kita masuk ke poin yang nomor 2. Berdasarkan larangan Pauli, jumlah maksimum elektron itu sebagai berikut. Di mana subkulit S itu memiliki 2 elektron dan memiliki 1 orbital. Pada subkulit P, dia memiliki 6 elektron dan memiliki 3 orbital. Pada subkulit D, memiliki 10 elektron dan memiliki 5 orbital. Kemudian subkulit F, itu memiliki 14 elektron dan memiliki 7 orbital. Sehingga untuk konfigurasi elektronnya nanti bisa dituliskan sebagai berikut. Di mana pada subkulit S-nya itu adalah maksimal 2 elektron, subkulit P itu maksimal 6 elektron, subkulit D itu maksimal 10 elektron, dan subkulit F itu maksimal 14 elektron dengan urutan ya untuk konfigurasi elektronnya seperti pada prinsip Aufbau tadi saat di awal.
Nah, mungkin di sini teman-teman akan mempertanyakan nih, maksudnya orbital di sini itu apa? Kayak misalkan subkulit es dengan maksimalnya 2 elektron, dia memiliki 1 orbital. Oke, jadi maksud orbital di sini adalah orbital itu merupakan suatu tempat di mana elektron itu berada. Nah, orbital ini digambarkan dalam bentuk kotak-kotak. Nah, di sini kita mulai dari yang S dulu. Di mana untuk subkulit S dia memiliki orbital 1 kotak, kemudian untuk subkulit P dia memiliki 3 orbital atau dia memiliki 3 kotak. Kemudian untuk subkulit D dia memiliki 10 elektron sehingga dia memiliki 5 orbital atau kotaknya ada 5. Kemudian untuk subkulit F dia memiliki 14 elektron sehingga dia memiliki 7 orbital atau memiliki 7 kotak. Berikutnya kita akan masuk pada aturan Hahn. Di mana pada aturan Hahn disampaikan pengisian elektron itu dimulai dari mengisi 1 elektron pada tiap-tiap orbital dengan arah putaran atau spin yang sama setelah semua orbital terisi 1 elektron. Elektron sisanya akan mengisi orbital dengan arah putaran atau spin yang berlawanan sehingga orbital terisi pasangan elektron. Nah, mungkin di sini teman-teman akan mempertanyakan nih, maksudnya putaran atau spin itu apa sih? Jadi, elektron dalam mengelilingi inti dalam mengelilingi inti atom dia itu punya putaran atau punya spin, punya arah. Tanda panah ke atas atau tanda panah ke bawah ini menunjukkan putaran atau spin dari suatu elektron. Nah, di sini pada subkulit S kita tahu nih bahwa dia punya orbital 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk subkulit P kita tahu juga dia punya 3 orbital. D kita tahu dia punya 5 orbital. Kemudian F kita tahu juga dia punya 7 orbital. Lalu untuk pengisian elektronnya itu akan seperti apa? Kita mulai dari subkulit S. Nah, subkulit S kita akan tuliskan dulu elektronnya dengan tanda panah ke atas atau spin ke atas. Baru setelah itu kita isikan ke bawah. Kemudian kita lanjut pada subkulit P. Nah, kalau pada subkulit P kita wajib mengisikan yang tanda panah ke atas dulu semuanya, baru ke yang arahnya ke bawah. Jadi kita isi elektron dengan tanda panah ke atas dulu, diisi 3 secara penuh, kemudian kita tambahkan dengan yang arahnya ke bawah seperti ini. Nah, berikutnya pada subkulit D kita isikan juga dengan tanda panah ke atas dulu semuanya, kemudian kita masukkan juga yang tanda panahnya ke bawah. Begitu pula untuk subkulit F subkulit F kita isikan dulu semuanya dengan tanda panah ke atas. Baru berikutnya kita isikan dengan yang tanda panah ke bawah. Nah, yang dimaksud pada aturan Hahn adalah pengisian elektron dengan putaran yang spinnya sama dulu, yang arahnya ke atas dulu, yang arahnya tanda panahnya ke atas dulu. Nah, jadi yang dimaksud pada aturan Hahn pengisian 1 elektron pada tiap-tiap orbital dengan arah putaran atau spin yang sama adalah kita harus mengisikan elektron yang putaran atau spinnya itu dengan tanda panah ke atas dulu semuanya, baru dengan yang tanda panahnya ke bawah. Maksudnya seperti apa? Nah, ini maksudnya adalah contoh pengisian elektron pada 2p2. Nah, 2p2 nanti akan dituliskan arah elektronnya adalah seperti ini, bukan dituliskan dengan seperti ini. Jadi yang betul adalah yang di atas dan yang di bawah adalah yang salah untuk pengisian elektronnya. Nah, contoh lain misalkan ada 2p4. Kalau 2p4 berarti nanti pengisiannya kita isikan dulu 3 elektron dengan arah ke atas, kemudian baru kita isikan yang arahnya ke bawah. Ini adalah aturan Hahn. Nah, 3 aturan sudah kita bahas semuanya. Kita masuk ke contoh penulisan konfigurasi elektronnya.
Nah, sebelum ke contoh penulisan konfigurasinya, teman-teman harus selalu ingat untuk penulisan konfigurasinya itu urutannya seperti itu: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, dan seterusnya. Urutannya itu selalu tetap, kemudian nanti hanya disesuaikan saja jumlah elektronnya. Di sini contohnya kita punya natrium dengan nomor atom 11. Natrium dengan nomor atom 11 itu menunjukkan bahwa natrium memiliki jumlah elektron yaitu 11. Maka konfigurasi elektronnya nanti bisa kita tuliskan sebagai berikut. Dimulai dari yang pertama 1S2. 1S2 di sini berarti dia mewakili 2 elektron, dimana kita tadi sudah bahas ya, elektron itu ditunjukkan seperti pangkat di atas. 1S2 dia mewakili 2 elektron. Kemudian ada 2S2 ya, dia mewakili 2 elektron lagi, berarti 1S2, 2S2 sudah ada 4 elektron. Masih kita lanjutkan, yaitu ada 2P6 ya, urutannya itu tetap 2P6. Baru setelah itu kita isikan 3S1. Nah, kok bisa 3S1? Kenapa tidak 3S2? Oke, di situ ya, elektron yang diminta pada natrium adalah 11. Ya, kalau kita masukkan 3S2, kita totalkan aja. 2 ditambah 2 adalah 4, 4 ditambah 6 itu 10. Kalau kita masukkan 3S2, nanti totalnya jadi 12 elektron. Padahal yang diminta itu hanya 11. Jadi kita menuliskannya bukan 3S2 tapi 3S1. Jadi jumlah elektron yang tertulis seperti pangkat itu jumlahnya cukup menyesuaikan elektron yang diminta. Contoh lain yaitu klor dengan nomor atom 17. Nah, berarti untuk konfigurasinya bisa kita tuliskan, yaitu ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, kemudian 3P5. Jadi untuk penulisan konfigurasinya intinya itu hanya menyesuaikan ya pada prinsip Aufbau tadi, urutannya itu harus selalu sesuai. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja jumlah elektron yang ada di atas itu. Nah, di sini kita totalkan aja 1S2, berarti totalnya ada 2 elektron, ditambah 2S2 ada 2 elektron, 2 tambah 2 itu 4, kemudian ada 2P6, berarti totalnya ada 10, kemudian 3S2 totalnya ada 12, kemudian 3P-nya itu bukan dituliskan 3P6, melainkan 3P5, karena menyesuaikan jumlahnya yaitu 17. Oke, di sini ada contoh lain, ada natrium, tapi natriumnya berbeda nih. Kalau tadi adalah cuman Na ya, dia atom tidak bermuatan. Di sini sudah ada atom bermuatan atau natriumnya dia bermuatan. Ya, dia punya muatan plus, ada Na plus dengan nomor atom 11. Nah, kalau kayak gini berarti konfigurasinya akan seperti apa? Jadi ketika ada Na plus berarti kita perlu tahu nih jumlah elektronnya berapa. Nah, plus itu kan artinya dia melepas, berarti 11 lepas 1 elektron atau 11 dikurangi 1, maka total elektronnya ada 10. Nah, karena total elektronnya itu 10, maka konfigurasinya akan berbeda, dimana konfigurasinya yang tertulis adalah seperti ini: 1S2, 2S2, 2P6, karena yang diminta adalah elektronnya 10. 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 adalah 10. Ini untuk penulisan pada Na+. Jadi ketika kita ketemu sama atom-atom yang bermuatan, kita harus cari tahu dulu nih kira-kira elektronnya itu jumlahnya berapa. Oke, bagaimana teman pintar? Sudah bisa ya memahami materi konfigurasi elektron mekanika kuantum ya? Jangan lupa untuk terus ikuti channel YouTube Kita Pintar untuk materi pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen ya, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.